Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Soekardi, Prodi PSP. Kami di sini membuat video sebagai MIK Tek Kimia Dasar. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. 1. Sejarah perkembangan ilmu kimia. Sejarah dan perkembangan ilmu kimia. Ilmu kimia definisikan sebagai ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari perubahan materi, baik perubahan secara kimia maupun perubahan secara fisika, dan dapat dikajikan melalui aspek proses, sifat, dan energi yang terlibat dalam perubahan materi. Selanjutnya, kimia berasal dari bahasa Arab, seni transformasi, dan bahasa Yunani alkimia, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai komposisi dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul, serta perubahan atau transformasi serta interaksi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari. Ilmu kimia sebagai ilmu yang melibatkan kegiatan ilmiah dilahirkan oleh para ilmuwan Muslim bangsa Arab dan Persia pada abad ke-8. Salah seorang bapak ilmu kimia yang terkemukakan adalah Jabir Hayyan, yang lebih dikenal di Eropa dengan nama latinnya Geber. Ilmu yang diberi nama alkimia, bahasa Arab yang berarti perubahan materi, dari kata al-Latin chemistry, Inggris chimie, Perancis chimie, Jerman chimica, Italia, dan kimia Indonesia. Selanjutnya, kimia sering disebut sebagai ilmu pusat karena menghubungkan berbagai kedokteran, bioinformatika, dan geologi. Ilmuwan yang mempelajari kimia sering disebut kimiawan. 2. Materi, unsur, dan senyawa. Materi secara kimia itu lebih menekankan pada komposisi dan struktur materi, seperti zat, tunggal, dan campuran. Berdasarkan sifat kimia, materi digolongkan menurut komposisi dan sifat materi. Unsur adalah zat murni yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia sederhana dengan reaksi kimia biasa, bukan reaksi nuklir. Unsur merupakan bahan dasar menyusun materi. Sampai saat ini dikenal macam unsur dan alam dan unsur buatan, baik berupa unsur logam maupun unsur non-logam. Unsur logam seperti besi misalnya tersusun atas atom-atom besi, sementara unsur non-logam seperti belerang tersusun atau tidak stabil atau bersifat radioaktif. Unsur-unsur yang terdapat di alam ditemukan dalam keadaan bebas atau dalam keadaan bersenyawa dengan unsur lain membentuk suatu materi yang sifatnya berbeda. Unsur-unsur yang ditemukan ke dalam bebas di alam misalnya intan, belerang, emas, dan gas helium. Selanjutnya, senyawa. Berbeda dengan unsur senyawa. Senyawa adalah zat murni yang dapat terurai dengan reaksi kimia biasa membentuk zat-zat lain yang lebih sederhana. Senyawa merupakan gabungan dua unsur atau lebih yang terdapat dalam suatu materi yang dihasilkan melalui reaksi kimia. Adapun contoh dari senyawa minyak bumi, karbonhidrat, lemak, protein, kapur, dan banyak lagi yang lainnya. 3. Tentang perkembangan teori atom. Perkembangan mengenai teori atom diawali oleh John Dalton
Ia mengemukakan pendapat awalnya mengenai atom pada tahun 1803. Dalam hal ini, teori yang dikemukakan oleh Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekalaan masa lalu, hukum Lavoisier, dan hukum susunan tetap atau hukum Proust. 4. Tentang konfigurasi elektron. Dalam fisika atom dan kimia kuantum, konfigurasi elektron adalah susunan elektron-elektron pada sebuah atom, molekul, atau struktur fisik lainnya, sama seperti partikel elementer lainnya. Elektron patuh pada hukum mekanika kuantum dan menampilkan sifat-sifat baik partikel maupun bak gelombang. 5. Jenis ikatan kimia. Ikatan ion merupakan jenis ikatan kimia yang terjadi akibat adanya serah terima elektron pada atom-atom yang berikatan. Atom-atom yang melepaskan elektron akan bermuatan positif, koation, sedangkan atom-atom yang menerima elektron akan bermuatan negatif, ion. Salah satu contoh ikatan ion yang cukup populer adalah ikatan yang terjadi pada pembentukan garam natrium klorida, yakni reaksi antara senyawa NaOH dan senyawa HCl yang menghasilkan senyawa NaCl. Ikatan hidrogen. Ikatan kimia jenis ikatan hidrogen merupakan ikatan yang terbentuk antara unsur H dengan atom F, O, dan N. Suatu zat yang memiliki ikatan hidrogen yang lebih banyak biasanya akan lebih cepat mendidih saat dipanaskan. Secara umum, ikatan hidrogen terbagi ke dalam dua jenis, yakni ikatan hidrogen intramolekuler dan ikatan hidrogen ekstramolekuler. Selanjutnya, ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang terjadi akibat adanya penggunaan bersama pasangan elektron oleh atom-atom yang saling berikatan satu sama lainnya. Ikatan kovalen terdiri dari bermacam-macam jenis, diantaranya adalah ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, ikatan kovalen koordinasi, ikatan kovalen polar, dan ikatan kovalen non-polar. Secara umum, senyawa yang memiliki ikatan kovalen memiliki beberapa sifat fisik berbagai berikut. Pada suhu kamar dapat berwujud gas, cair, dan padatan. Untuk yang berwujud padat biasanya lunak namun tidak rapuh, memiliki titik didih dan titik lelah yang rendah. Pada umumnya tidak menghantarkan arus listrik, larut pada pelarut organik, dan tidak larut dalam air. Berikutnya, ikatan logam. Ikatan logam merupakan ikatan kimia yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik yang kuat antara ion positif dan logam. Terdapat elektron-elektron valensi yang bergerak bebas. Ikatan logam tersebut menyebabkan sifat-sifat logam, diantaranya adalah pada suhu kamar rata-rata berwujud pada terkecuali logam Hg keras, namun dapat ditempat menjadi konduktor atau penghantar panas yang baik, memiliki titik dan didih dan titik lelah yang tinggi, serta wujud fisiknya yang